Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Astriani dari SMA Negeri 22 Konawe Selatan. Peserta PPG Guru Tertentu Tahap 4 tahun 2025. LPTK Universitas Negeri Makassar. Bidang studi Pendidikan Geografi. Nomor pokok mahasiswa 2590 05 49 50 068. Ini adalah KTP saya dan ini adalah bukti lapor diri saya. Sebagai bukti keabsahan bahwa data yang saya kirim adalah benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul di kelas yang kita cintai ini, yaitu di mana? Di kelas 11 kelas 11 Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya silakan pimpin doa. Pada Deska silakan pimpin doa. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana, masih semangat untuk belajar hari ini? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk yang akan memimpin kepada saudari Beatrice Aurel. Silakan Aurel. Para audiens mohon untuk berdiri. Indonesia Raya.
baik-baik arahanku. Fokus. Hai. Fokus. Hai. Fokus. Hai. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, bagaimana perasaanmu? Oke, bagus. Nah, selanjutnya sama dulu bagus. Nah, selanjutnya masih ada yang ingat pembelajaran kita di materi sebelumnya. Coba Andi Rahmi. Oke, baiklah, materi kemarin yang kita pelajari yang pertama pengertian lingkungan, yang kedua ekosistem, dan yang terakhir etika lingkungan. Oke, tentang pengertian lingkungan, ekosistem, dan etika Lingkungan. Jadi sampai di sini materi yang kemarin berarti sudah dipahami. Ya, Bu. Oke. Nah, kalau begitu bisa kita lanjut di materi selanjutnya. Bisa. Oke. Sudah ada yang tahu apa materi yang kita hari ini? Belum. Belum ada sama sekali. Oke, jadi materi kita hari ini adalah tentang lingkungan sebagai habitat hidup berkelanjutan. Oke, jadi sebelum kita masuk materi, saya absen terlebih dahulu. Oke, dengarkan baik-baik namanya. Andi Rahmi Umaya, Hadir, Bu. Asri Rahmawati, Hadir, Bu. Beatrix Aurel. Hadir, Bu. Silakan lihat kalau masih ada sampah. Kalau masih ada sampah silakan dibersihkan terlebih dahulu supaya kalau kita belajar juga bersih, supaya nyaman kita bisa belajar nanti. Iya, Bu. Ya, begitu. Kita akan masuk di materi selanjutnya. Masih perasaan waktu di pertemuan yang lalu saya sudah menyebutkan materi apa yang akan kita bahas hari ini. Apa kalian masih ingat? Masih. Tentang indeks Kualitas kualitas lingkungan hidup. hidup. Tentang indeks kualitas lingkungan Hidup. Oke. Nah, yang pertama di sini tentang pengertian indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, coba yang bisa membacakan tentang indeks kualitas lingkungan hidup. Ya, Raska. Indeks kualitas lingkungan hidup adalah alat penting yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan memantau kualitas lingkungan suatu wilayah atau negara. Indeks ini mencerminkan kondisi aktual lingkungan dan menunjukkan seberapa baik suatu negara atau daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan manusia dan perlindungan lingkungan. Oke. Jadi di sini teman-teman sudah menjelaskan bahwasannya indeks kualitas lingkungan hidup adalah alat penting yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan memantau kualitas lingkungan suatu wilayah atau negara. Indeks ini mencerminkan kondisi aktual lingkungan dan menunjukkan seberapa baik suatu negara atau daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan manusia dan perlindungan lingkungan. Oke. Nah, secara sederhana, indeks kualitas lingkungan hidup atau biasa disebut dengan IKLH. IKLH. Jadi nanti kalau saya tanyakan IKLH itu singkatan dari Indeks kualitas lingkungan hidup. Oke. Indeks kualitas lingkungan hidup adalah ukuran kuantitatif yang memberikan penilaian terhadap kualitas lingkungan berdasarkan sejumlah indikator lingkungan. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Atas nama siapa? Naskah, Bu. Oke, silakan ditanyakan. Tujuan indeks kualitas hidup lingkungan. Tujuan indeks kualitas lingkungan. Oke, indeks kualitas lingkungan hidup bertujuan sudah bisa dilihat di depan. Bertujuan untuk menggambarkan status lingkungan dari suatu wilayah dan dalam konteks yang lebih luas, menunjukkan bagaimana lingkungan tersebut mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain, IKLH memberikan gambaran umum tentang seberapa baik lingkungan tersebut dikelola untuk menjaga kelestarian alam sekaligus memberikan kesejahteraan bagi penduduk.
komponen utama ekonomi sosial hidup. Oke, komponen yang pertama apa? kualitas udara, Yang kedua, kualitas air, yang ketiga, kualitas tanah dan penggunaan lahan. oke, jadi komponen-komponen utama indeks kualitas lingkungan hidup ada 3. Yang pertama kualitas udara, yang kedua itu kualitas Air. dan yang ketiga adalah Kualitas tanah dan penggunaan lahan. coba tante ulang dulu komponen-komponen di KLH. Yang pertama ada kualitas udara, yang kedua kualitas air, yang terakhir kualitas tanah dan penggunaan lahan. Oke, jadi untuk selanjutnya saya akan membuat kelompok. Di sini jumlahnya ada berapa orang? 16. 16 orang. Jadi di sini saya akan membentuk 3 kelompok yang terdiri dari ada yang satu kelompok 5 orang, ada yang satu kelompok 6 orang. Oke, coba dibentuk dulu kelompoknya. Jadi di sini yang kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini yang kelompok 3. Oke, kelompok 3. Nah, di sini saya akan kasih nama kelompoknya. Kalau ini namanya kelompok kualitas udara. Di sini Kualitas air. Di sini Kualitas tanah dan penggunaan lahan. ini yang kualitas apa disingkat air? Air. Di sini yang kualitas air. Di sini yang udara. oke, bisa dilihat dulu gambar yang saya bagikan. Lihat dulu gambar yang saya bagikan. Oh ini gambar. Oke, jadi kalau kalian sudah lihat gambarnya, silakan berdiskusi di kelompok masing-masing dengan rumusan masalah. Yang pertama silakan tulis di buku catatannya. Ditulis dulu di buku catatannya. Iya, tulis gambarnya. Tulisannya Yang penting. Silakan ditulis rumusan masalahnya yang pertama. Ditulis. Yang pertama sudah ditulis. Hal apa saja yang mempengaruhi perubahan kualitas air? Apa saja yang mempengaruhi perubahan kualitas air? Ini yang untuk kelompok yang kualitas air itu yang dijawab. Nah, kemudian yang kelompok pertama yang udara, ya, dia sama seperti tadi. Hal apa yang mempengaruhi perubahan kualitas udara? Sama juga yang di kelompok 3. Apa yang mempengaruhi? Kualitas tanah dan penggunaan lahan. Ya. Mana bukumu? Mana bukumu? Oke, yang selanjutnya pertanyaan yang kedua. Bagaimana perbandingan ini untuk semua kelompok? Bagaimana perbandingan kualitas lingkungan hidup di wilayah? Kualitas lingkungan hidup di wilayah sekitar tempat tinggal kalian, sekitar tempat tinggal masing-masing.
Ini kan sudah ada jawaban yang pertama. Nanti ini langsung dilanjutkan saja untuk pertanyaan nomor 2 sama pertanyaan nomor 3. Karena kan satu sudah ada. Oke. Sudah selesai tadi semuanya? Oke, kayaknya ini saya sudah loyo-loyo nih semuanya. Kalau bisa kita speaking satu kali lagi. Ini sudah tidak fokus. Hai. Fokus. Hai. Fokus. Hai. Fokus. Hai. Fokus. Hai. Fokus. Hai hai. Fokus fokus. Hai hai hai. Fokus fokus fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, yang pertama proses untuk diskusinya. Contohnya untuk kelompok kualitas udara, kalau sudah mempresentasikan, nanti untuk kelompok kualitas air sama kualitas tanah bisa bertanya satu kelompok satu pertanyaan untuk kelompok kualitas udara. Oke? Nah, jadi sekarang silakan presentasikan untuk kualitas udara. Saya persilakan kepada kelompok kualitas udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Guru Geografi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kualitas udara untuk mempresentasikan data dan informasi tentang rumusan masalah. Yang pertama,
Baik, kita aja mau dijawab. Apa pertanyaan tadi? Polusi apa saja yang mempengaruhi kualitas udara? Kualitas tanah, ada pertanyaan? Ada. Bagaimana cara menjaga kualitas udara? Cara Menjaga kualitas udara. apa ini? Iya, pertanyaan selesai. Bagaimana ini kelompok udara langsung dijawab? Sabar dulu, Bu, cari dulu. Kita kasih waktu 2 menit saja untuk menjawab. Oke. Jadi untuk kelompoknya kualitas air sama kualitas tanah siap-siap untuk dipresentasikan hasilnya.
digunakan. Air memiliki berbagai komposisi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya air, proses penyaringan, dan sistem penyimpanan. Nomor 2, bagaimana perbandingan kualitas di lingkungan hidup di wilayah sekitar tempat tinggal masing-masing? Jawabannya, kualitas udara dan air lebih baik dan lingkungan sekitar tidak terkena polusi udara tinggi. Nomor 3, bagaimana perbandingan kualitas lingkungan hidup antar kota di Indonesia? Jawabannya, kualitas lingkungan hidup di Indonesia bervariasi antar kota. Jakarta dan Surabaya memiliki kualitas udara buruk, sementara Malang dan Yogyakarta lebih baik. Baik, itulah hasil diskusi kami. Kalau sudah bisa dipahami, coba satu orang yang bisa simpulkan dari materi awal sampai sekarang. Ya Bu. Siapa? Muhammad Ibnu Rasla. Oke, Rasla, silakan. Jadi kesimpulan indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH adalah alat yang sangat penting untuk menilai dan memantau kondisi lingkungan di berbagai wilayah dunia dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti kualitas udara, air, pengelolaan limbah, serta keanekaragaman hayati. IKLH memberikan gambaran menyeluruh tentang seberapa baik suatu negara atau wilayah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Jadi di sini berarti IKLH itu sangat penting. Penting. IKLH itu apa? Indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas lingkungan hidup. Oke, sebelum kita pulang sebaiknya Muhammad Rizka untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Oke, silakan Mas Rizka bikin doa. Baik, sebelum kita beristirahat, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.